Siapa Lisa? Tanya Astrid belum bisa melihat tamu yang datang. Lisa tidak menjawab, dia hanya menatap nanar orang yang ada di hadapannya, baru setelahnya dia bertanya dengan nada datar. Mencari siapa? Wanita separuh baya di sana tersenyum penuh rasa bersalah, juga matanya berkaca-kaca. Bertemu dengan menantu Mama, ucap Evelyn. Oh, dia ada di dalam. Lisa langsung berbalik, Astrid, ada yang mencari, ucapnya pada Astrid. Siapa? Tanya Astrid. Alih-alih menjawab, Lisa justru masuk dan duduk di tempat semua dan memangku baby Jonathan. Belum juga Astrid beranjak, dia sudah melihat Evelyn masuk. Mama. Lisa. Bibi Mia. Tolong buatkan minuman hangat. Ada tamunya, Astrid teriak Lisa pada Bibi Mia yang sedang beberes di dalam. Lisa. Mama ingin bertemu kamu, menantu Mama. Evelyn begitu sendu berdiri tidak jauh dari Lisa. Sedangkan Astrid pun bingung, karena nampaknya Lisa masih marah dengan Evelyn. Jadi dia berinisiatif mengambil alih baby Jonathan dari pangkuan Lisa. Sudah hampir 2 jam dia tidak minum ASI. Aku pinjam kamarmu, ya. Astrid membawa begitu saja Jonathan, sementara Jennifer dijaga oleh babysitter dan tengah bermain di dalam. Kini tinggallah Lisa dan Evelyn, juga baby Kay yang masih tertidur pulas di box sisi sofa. Lisa, Mama sangat bersalah padamu. Tanpa dipersilahkan, Evelyn duduk di samping Lisa dan menggenggam tangan menantunya dengan erat. Bahkan Lisa hendak melepas pun tidak bisa. Beri Mama hukuman apapun tapi jangan diam seperti ini. Marahi Mama, caci maki Mama, atau hukuman lain pun Mama mau, imbu Evelyn dengan pipi sudah berurai air mata. Mama memang sudah salah, Mama berdosa padamu. Evelyn menunduk dengan bahu naik turun pun tangisannya terdengar bahwa dia benar-benar menyesal. Lisa menarik nafas berat lalu melepas tangannya yang digenggam oleh Evelyn hanya untuk meraih tisu di atas meja lalu meletakkan di depan mertuanya itu. Tidak perlu meminta maaf, Ma, ucap Lisa. Dia tentu ingat bagaimana Evelyn menyayanginya dulu namun semua berubah saat salah paham mendominasi. Evelyn memarahinya di pesta ulang tahun, lalu memaksanya menandatangani surat perceraian saat dia baru saja suman dan kecelakaan beberapa bulan yang lalu. Evelyn mengangkat wajahnya, menatap lurus Lisa yang masih dengan ekspresi datar seperti tadi. Apa kamu memaafkan Mama? Lisa membuang wajahnya sejenak untuk bersiap mengatakan perjanjian yang telah dia dan Kinan sepakati. Lalu kembali menatap Evelyn. Tidak perlu lagi bersikap seperti ini, ucap Lisa menggantung. Karena sekeras apapun Mama meminta maaf, aku dan Kinan bulan depan akan berpisah, lanjutnya tanpa ada beban sedikit pun. Apal berpisah? Tidak Lisa. Aku tidak setuju. Astrid tiba-tiba datang dan mendengar perkataan Lisa. Padahal niatnya hanya mengambil mainan baby twins. Jangan, Lisa. Kami sangat menyayangimu, ucap Evelyn. Lisa tersenyum smirk. Kenapa jadi kalian yang melarang? Kinan saja tidak masalah. Astrid dan Evelyn pun saling pandang dengan dahi mengkerut tajam. Kinan baru saja keluar dari ruang meeting. Kini dia akan menyelesaikan tugas lainnya supaya bisa cepat pulang bertemu dengan baby Kay juga Lisa. Ada yang dibutuhkan lagi, Tuan? Tanya Jeff setelah mereka masuk ke dalam lift bersama beberapa karyawan lain. Selesaikan saja tugasmu sore, aku minta beberapa data yang tadi Hans Korp janjikan kirim, jawab Kinan. Baik, Tuan. Sahut Jeff. Oh iya, Tuan. Tadi sekretaris Nona Gabriela menghubungi, bahwa proyek pinggir kota akan mulai dibicarakan besok karena bos mereka baru kembali ke Indonesia besok. Gabriela.
Kinan melupakan itu. Dia terlalu fokus mengambil hati Lisa hingga lupa kalau istrinya itu ada masalah besar dengan ibu kandung yang ternyata ibunya Gabriela juga. Itu artinya Gabriela dan Lisa kakak beradik, pikirnya. Oke, atur saja pertemuannya. Tapi aku tidak mau ada jadwal di luar jam kerja, usahakan pula tidak ada perjalanan bisnis ke luar kota bahkan luar negeri selama 30 hari ke depan, titah Kinan. Alih-alih menyahut, Jeff justru masih berusaha mencerna perintah tuannya. Paham, Jeff? Tanya Kinan dengan nada lebih tinggi. Membuat asisten pribadi itu terkesiap. Paham, Tuan. Akan saya usahakan atur ulang semua jadwal perjalanan bisnis selama 1 bulan, jawab Jeff dengan patuh. Walau diakhiri dengan hembusan nafas gusar namun tidak nampak. Lift terbuka, Kinan berjalan menuju ruangannya dengan karisma bos yang terpancar di setiap langkahnya. Membuat siapapun yang melihat akan menunduk hormat saat bos mereka lewat. Tuan, seorang sekretaris menyambut Kinan di depan pintu. Membuat langkah Kinan terhenti. Ada Nyonya Evelyn di dalam, imbuhnya. Mama. Gamamnya menatap pintu yang mau tertutup lalu kembali beralih pada sekretaris itu. Sudah lama. Sekitar 30 menit yang lalu, Tuan. Kinan mengangguk samar lalu melanjutkan langkah masuk ke dalam ruangannya. Mama. Wanita separuh baya itu terlihat sedang duduk di sofa. Kedatangan Kinan tentu membuatnya langsung beranjak dan mendekat. Apa maksudmu memilih menyerah? Bukankah kamu mengatakan sangat mencintai Lisa dan tidak ingin kehilangannya? Sembur Evelyn tanpa kalimat pembuka. Kinan memundurkan wajahnya dan dahinya berkerut. Mama, kenapa? Tanyanya kemudian bergerak untuk duduk di sofa single. Evelyn pun mengikuti. Dia memilih duduk di dekat Kinan. Wajahnya nampak serius. Ada apa? Mama datang langsung berkata soal menyerah, mencintai, kehilangan. Lisa, Evelyn menjeda lalu merapatkan duduknya di sisi sofa supaya semakin dekat dengan Kinan. Dia mengatakan kalian sudah sepakat kalau bulan depan akan berpisah. Benar begitu? Tanya Evelyn memastikan. Lisa berkata seperti itu. Tanya Kinan balik. Evelyn pun mengangguk. Kinan pun menceritakan perihal kerusakan pada memori otak Lisa. Kemudian berlanjut pada sebuah perjanjian 30 hari mengejar cinta yang kemarin mereka sepakati. Aku harus tinggal dengannya, supaya aku mudah menjerat kembali hatinya, kan, Ma? Evelyn mengangguk setuju. Tapi kalau 30 hari dia belum mencintaimu bagaimana? Pada sisi itu tentu Evelyn khawatir. Aku memiliki 1001 cara menjerat dan cara bertahan, Ma. Aku akan memikirkan cara lain jika sampai itu terjadi. Tapi aku sangat yakin kalau sebelum waktuku habis, hubungan kita sudah membaik. Evelyn pun menghela nafas panjang lalu menjatuhkan punggungnya di sandaran kursi. Semoga rencanamu berhasil, Mama merasa berdosa jika kalian benar-benar berpisah nantinya, ucapnya lemah. Kinan membuang tatapannya ke lain arah, dia sesungguhnya pun khawatir, tapi bagaimana lagi? Dia harus membayar semua perbuatannya. Dan selama 30 hari ini mungkin dia harus benar-benar bekerja keras untuk menggapai hati sang istri. Saat seperti itu, dia teringat akan status Lisa yang terkuak di Italia. Mengingatkannya pada Damian. Oh iya, Ma. Mama mengenal Tuan Darmian. Tanya Kinan. Mendengar nama itu membuat Evelyn terkesiap dan menegakkan tubuhnya. Damian. Damian Swan. Deon. Kinan menajamkan penglihatannya saat menangkap sosok Deon di pinggir jalan. Setelah memastikan memang benar dia, Kinan pun menepi di bahu jalan tepat di depan mobil Deon. Aku belum memberi pelajaran padanya, ucapnya kesal melepas seat belt dan buru-buru keluar dari mobil.
Deon melihat mobil Kinan berhenti di depannya pun dia berdiri menunggu, menanti tujuan Kinan menghampirinya. Sebuah penantian yang sia-sia, bukannya mendapat sapaan hangat dia justru mendapat pukulan keras di wajahnya hingga harus limbung di atas trotoar. Stop! 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 Supir yang tengah mengecek ban mobil pun berlari menarik tubuh Kinan yang hendak memukul Deon kembali kemudian bergegas menolong tuannya untuk berdiri. Wajah Kinan nampak belum puas memukul wajah itu baru satu kali. Deon melepas tangan supinya dan berdiri sendiri lalu merapikan pakaiannya. Apa-apaan ini? Datang-datang menyerang. Ucapnya tidak terima. Satu pukulan saja belum cukup untuk pengkhianat. Sepertimu, jawab Kinan sembari menggertak jemarinya dan bersiap kembali menyerang atau bertahan. Pengkhianat. Deon mengernyitkan keningnya, berpikir. Ah! Dia pun menyunggingkan senyum miringnya setelah memahami perkataan Kinan. Langsung paham, ya, karena memang kamu pengkhianat. Kinan menekan perkataannya. Ya, lebih tepatnya aku cerdas karena bisa mengelabuhimu. Setidaknya itu balasan setimpal karena sudah semena-mena pada Lisa. Deon menjeda. Kamu memang pantas ditinggal oleh istrimu, imbu Deon penuh penekanan. Itu bukan urusanmu. Brengsek. Kinan kembali memberi pukulan di wajah Deon. Perkelahian pun tidak dapat dihindari. Deon dan Kinan memiliki kekuatan yang sama. Bukan hanya Deon, wajah Kinan juga tidak luput dari tinjuan Deon. Berhenti, Tuan. Sang supir berusaha melerai. Tapi nasibnya sungguh naas. Dia justru terkena tonjokan di wajah dari dua pria itu bersamaan. Beberapa waktu berlalu. Mereka terengah bersama duduk di trotoar. Sambil sesekali mendesis karena mereka sama-sama mendapat pukulan di wajah juga perut. Sang supir hanya menggeleng, tidak berani lagi menengahi mereka berdua. Dia memilih melanjutkan mengganti ban mobil yang sempat bocor. Maafkan aku, bukan karena aku yang membantu Lisa. Tapi karena aku sudah pandai bermain drama dengan berpura membiarkan anak buatku ikut mencani, ungkap Deon dengan senyum kemenangan pastinya. Kinan hanya menyunggingkan senyum miringnya. Lisa yang meminta dari memohon. Awalnya aku tidak berani mengingat kekuatan Henderson lebih hebat dariku, imbu Deon membuat Kinan menoleh dan mengerutkan keningnya. Tapi akhirnya aku menemukan ide meminta bantuan pada Tante Eliana. Aku juga sekaligus irigin membantu Tante Eliana dekat dengan Lisa. Deon sudah mendapat kabar Eliana kalau Lisa dibawa oleh Kinan saat rahasia mengenai ibu dan anak terbongkar akibat ulah Damian. Sebegitu dekatkah kamu dengannya? Tanya Kinan. Karena Kinan merasa sepertinya Eliana berpihak pada Deon bukan padanya. Lia, lebih tepatnya dekat dengan orang tuaku, jawab Deon sejujurnya. Tidak sampai di situ. Kinan ingin tahu lebih banyak lagi mengenai keluarga Lisa. Bagaimana dengan Gabriela? Dia terobsesi denganmu, jawab Deon jujur. Sashi lebih baik kamu dengannya, dan aku bersama Lisa, bagaimana? Ujarnya. Kinan membuka matanya lebar, tidak akan. Ujarnya pasti. Bahkan jika aku mati, arwahku akan gentayangan untuk menjaga Lisa supaya tidak ada pria yang mendekati. Bukannya menganggap serius, Deon justru menertawakan Kinan walau sembari mendesis karena bekas pukulan di sudut bibir membuatnya kesulitan membuka mulut terlalu lebar. Ken, wajahmu kenapa? Tanya Wira mendapati menantunya pulang dalam kondisi wajah babak belur. Sudut bibir pecah juga lebam di tulang pipi. Tadi, kelakuannya sudah seperti preman jalanan saja, seloroh Lisa yang saat itu sedang duduk di ruang tamu. Kinan hanya menghela nafas lalu meletakkan tas kerja serta jas kerja di sofa. Lisa.
Protes Wira melihat anaknya justru berbicara demikian. Ambil air hangat serta kompres juga salep lebam lalu obati wajah suamimu. Lisa berdecak lidah lalu beranjak menuruti perintah sang ayah. Setelah melihat Lisa masuk ke dapur baru Wira bertanya, "Kenapa dengan wajahmu?" Kinan duduk di sofa. "Berkelahi dengan Deon," jawabnya sembari melepas sepatu kerja. Wira pun terkejut lalu duduk di dekat Kinan dengan wajah penasaran. "Bagaimana bisa kalian berkelahi?" Kinan sudah bisa menyangka kalau ayahnya akan bertanya seperti itu. Bahkan mungkin saja ayahnya ada di pihak Deon. Mengingat mertuanya itu ikut dalam misi pelarian ke Italia bersama Lisa. Jika bukan di pihak Deon, sudah pasti dari awal dia memberi kabar padanya. Karena dia sudah berkhianat, Sok-Sok ikut mencari Lisa tapi ternyata dia sendiri yang membawa kabur Lisa dan juga ayah. Belum lagi saat di Italia, di Diamond Mall. "Aku hendak bertemu Lisa, dia memanipulasi mobil hingga aku salah mengejar." Perkataan itu membuat alis Wira bertaut. "Tunggu. Jadi kamu sudah bertemu Lisa?" "Hampir." Di toko perlengkapan bayi, ada seseorang tiba-tiba mencengkeram lenganku. Sepertinya dia hendak melahirkan. Namun Deon datang, dia berusaha supaya aku tidak menoleh ke belakang. Tapi ternyata takdir tetap berpihak padaku. Aku bertemu dengan baby Kai saat dia baru lahir. Tidak menyangka sama sekali kalau ternyata dia adalah anak aku, ucap Kinan dengan wajah bahagia saat mengingat pertama kali bertemu baby Kai. Wira pun mengulas senyum lalu menepuk bahu Kinan. "Cerita Tuhan itu sangat menarik, Ken. Jangan salahkan orang lain. Tapi kamu juga harus melihat dirimu sendiri kenapa hal itu terjadi padamu." Kinan pasrah, mengangguk setuju. Dia juga tidak mengatakan kalau kalian ternyata belum bercerai. Padahal rencananya setelah melahirkan, Lisa dan Deon akan bertunangan lalu menikah, pancing Wira. Tidak perlu ditanya bagaimana wajah Kinan sekarang. Wira sengaja mengatakan itu supaya Kinan lebih semangat lagi mengejar cinta Lisa dan mempertahankan rumah tangga untuk tetap utuh. Lisa termenung di balik dinding. Dia mendengar sedikit cerita Kinan. Dia teringat hari itu di mall, pria yang dia jadikan tumpuan saat perutnya mendadak kontraksi. Ternyata Kinan. Lalu seseorang yang seperti memanggilnya saat dia di dalam mobil, juga Kinan yang mengejarnya. Jadi Deon sudah bertindak sejauh itu. Menghalangi. Lalu dia juga tidak mengatakan jika aku dan Kinan belum bercerai. Bahkan dia setuju akan permintaan pernikahan saat itu. "Aku harus bertemu Deon," tekadnya dalam hati. "Lisa!" seru Wira dan membuat Lisa melepas lamunannya. Setelah melihat Lisa datang membawa wadah dan kompres, Wira beranjak memberi ruang untuk Lisa dan Kinan bersama. Lisa meletakkan wadah di atas meja. Alih-alih duduk, dia justru masih berdiri menatap Kinan dengan ekspresi sulit ditebak. Antara sedang marah namun sorotnya berkata lain. Tidak mendapati Lisa duduk di sampingnya membuat Kinan mendongak. "Kamu kenapa menatapku seperti itu?"